Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 31 Juli tahun 2026, kami akan memberikan tanggapan atas berbagai macam saran, kritikan, juga kutukan oleh semua orang asli Papua terutama, dan juga orang dari bangsa-bangsa lain dalam hal situasi krisis di Papua akibat perang konflik bersenjata antara pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan pasukan teroris, yaitu militer dan polisi Indonesia di Papua. Dalam hal ini kita kembali ke spesifik, yaitu atas pembakaran pesawat AMA dan penembakan pilot Amerika, kemudian berlanjut ke penembakan warga sipil orang asli Papua yang teridentifikasi sebagai agen kolonial Indonesia atau spy atau orang-orang yang kerja untuk militer dan polisi Indonesia sebagai mata-mata. Oke. Oleh karena itu kami perlu sampaikan di sini pertegas bahwa yang kami akan tanggapi adalah orang asli Papua. Orang asli Papua yang notabene-nya mengklaim sebagai pejuang Papua Merdeka, tapi mereka berbicara sebagai orang-orang LSM yang bekerja HAM, seperti itu. Jadi yang macam ini orang bilang mental budak, atau kami juga bisa mencurigai mereka bagian dari agen TNI Polri untuk memperpanjang penderitaan orang asli Papua. Mengapa? Karena dalam revolusi untuk berjuang merdeka itu, sekalipun adik kandung saya, ayah saya juga saya bisa tembak kalau dia bekerja untuk musuh, menjadi agen penjaya untuk membunuh saya, itu tidak masalah. Tapi membunuh pejuang itu bagian dari menghambat, merugikan perjuangan kemerdekaan Papua. Karena pejuang-pejuang itu mereka lah yang berjuang untuk membebaskan bangsa Papua dari kejahatan militer dan polisi kolonial Indonesia. Oleh karena itu berhenti menjadi orang-orang LSM. Kalau Anda merasa semua pejuang, tidak ada istilah bilang saya organisasi lain, faksi lain, atau saya bagian dari organisasi sipil atau politik. Itu tidak pakai dalam revolusi. Semua itu satu kesatuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Itu ingat baik. Ingat baik. Jadi kalau masalah, ingat ya, seperti terjadi di Hoki mau di mana saja, pembunuhan warga sipil berarti bukan bilang TPN, kutub TPN lah beginilah, oleh orang-orangnya mengklaim pejuang juga atau pemimpin. Ini kan lucu. Ini orang-orang aneh atau orang-orang yang tidak waras. Karena ya, kalau ada tidak tahu bahasa Jali, tanya orang Jali. Begini, kalau terjadi begitu berarti tidak perlu menyalahkan ini itu, tapi kalau orang-orang pejuang, orang-orang berhikmat, orang-orang karismatik, orang-orang punya wibawa, orang-orang punya kredibilitas, orang-orang punya integritas, maka Anda harus mengatakan bahwa wene hayaka siapa, wene no magari sampai ambik lo.
aro yo nyeno maliki lapangane wene siaka basari uluk deh begitu. Ingat ya, begitu. Jadi masalah sudah terjadi. Jadi mau tolak sama siapa? Semua yang klaim Papua merdeka itu mengatakan, oke, kami siap bicara. Ya, sampaikan kepada keluarga korban bahwa ini kondisi begini. Jadi penyidikan adakah tidakkah itu nanti kalau CPN pasukan salah nanti Papua merdeka baru kita bicara. Tunggu di Honai. Begitu. Kita juga siap berkompensasi kalau TPN salah. Ya. Jadi sementara dukaan ini situasi ini, tapi tidak. Orang-orang Papua yang konyol ini mengatakan mendukung penjajahan dengan pernyataan-pernyataan mereka yang memoyokkan TPN. Ini kamu lucu. Ingat baik, situasi ini tidak baik-baik saja. Catat, tidak baik-baik saja di Papua. Bagaimana tentara polisi bunuh ibu hamil anak kecil di Puncak Jaya, di Puncak Papua, di Intan Jaya. Kamu pernah bilang ini pelanggaran HAM? Omong kosong. Lucu nih kalian orang-orang Papua ini. Tidak pernah desak. Masyarakat mengungsi tidak pernah bicara. Lucu. Tidak pernah turun demo. Lucu. Begitu. Jadi segera berhenti. Karena penembakan pesawat Bakar, Ama, dan pilotnya itu juga bukan target. Jadi ada yang menulis membangun narasi bahwa TPN targetkan agama Katolik, gereja Katolik. Tidak ada itu. TPN sudah punya agenda. TPN punya taktik strategis bagaimana menggiring musuh ke meja perundingan. Kami bukan orang-orang biasa yang Anda anggap enteng. Kami tahu taktik strategis bagaimana kirim musuh ke meja perundingan. Tapi tidak tahu kalian orang-orang Papua yang komentar-komentar, kritisi-kritisi kutuk-kutuk TPN. Kasihan. Minta hikmat sama Tuhan supaya kalian berhikmatlah. Supaya kalian bisa merancang perjuangan ini sedemikian rupa untuk menghasilkan kemerdekaan lebih cepat. Begitu. Bukan bermimpi-mimpi, ilusi-ilusi, kosong. Tidur mimpi-mimpi. Saya bikin Papua merdeka, saya bikin begini. Saya jadi presiden. Stop. Papua merdeka dulu semua bicara. Saya biasa bilang filosofi itu. Filosofi orang kampung itu pergi berburu tidak pernah sampaikan kepada rakyat. Atau orang di kampung itu bahwa kalau saya bunuh babi hutan, kamu pilih kaki belakang kah, kaki depan kah, atau kepala kah, ekor kah. Tidak biasa. Pergi buru taruh di rumah, baru nanti ada orang yang masak. Lalu ada juga yang tugas potong, baru kasih makan rakyat. Orang di kampung. Begitu. Oleh karena itu, berhentilah. Kita sampaikan, tokoh gereja ini semua, terutama gereja Katolik, bahwa itu bukan target, tapi memang TPN punya taktik strategis dan punya agenda revolusi tahapan, revolusi total. Berdasarkan itu, kami sudah sampaikan kepada masyarakat secara umum, secara global bahwa wilayah-wilayah perang tidak ada penerbangan, tidak ada militer muat pesawat sipil, dan lain-lain. Orang asing dilarang menerbangkan pesawat ke wilayah perang. Pilot asing juga, Indonesia juga. Sudah sampaikan berkali-kali mulai dari Nugama 2023 penyanderaan itu pernyataannya selalu keluar setiap tahun, setiap bulan. Begitu. Jadi di sini kami laksanakan fungsi perang hukum humaniter yang kalian sedikit kalian omong kosong itu. Perang humaniter itu bilang sebelum perang itu mengamankan warga sipil. Bagian tugas itu kami sudah sampaikan bahwa warga sipil segera mengungsi dari wilayah konflik bersenjata. Dan kemudian kami juga akan umumkan bahwa revolusi total akan dimulai sebelum 3 bulan. Namanya orang imigran Indonesia silakan tinggalkan Papua Barat. Jadi di sini kami tidak akan bilang orang Papua lain bilang ini kepentingan masyarakat, pembangunan harus dijaga, gedung-gedung harus dijaga, juga pelayanan pesawat jangan ini. Nanti pendidikan rugi, kesehatan tidak jalan. Ini kami bilang kami tidak sebodoh itu. Situasi ini, jadi kami sudah perintahkan bahwa gedung-gedung sekolah, kapal, rumah sakit bakar. Papua merdeka, baru kita bangun kembali. Krisis itu harus krisis. Ingat, kita harus ciptakan 3 krisis di Papua. Human crisis, economic crisis, development crisis. Itu baru kami bisa usir penjaya. Kalau tidak, kamu yang lonte-lonte ini,
bupati, gubernur, DPR, pegawai-pegawai, kepala bagian, segala macam, mental-mental budak, kerja untuk kolonial, lonte-lonte kiri kanan ini kalian. Mabuk kiri kanan, lonte kiri kanan, bawa air segala macam di Papua. Ini, kamu stop. Stop. Ingat ya, Saudara Mukhtar itu saksi. Tanya dia. Begitu. Kami tidak main-main ya. Ingat ya, ada seorang teman saya, orang Aceh, pada tanggal 13 pada tanggal 13 dan 14 Agustus tahun 2023, orang teman Aceh saya, kita ketemu di Bangkok, negara Thailand, di ibu kota negara di Bangkok. Dia bilang saya begini, Pak Sebi, kamu juru bicara kombatan toh, jadi saya pesan kamu bersihkan sampah-sampah itu dulu sebelum perang lawan tentara polisi Indonesia. Perang lawan serdadu-serdadu budak ya, Indonesia, tentara-tentara Indonesia budak itu. Begitu. Saya bilang, kawan, maksudmu apa? Saya bilang, sampah itu sudah gubernur, bupati, kah, camat, kah, kepala bagian, kah, desa, kah, pegawai negeri yang tidak mendukung Papua Merdeka, itu bersihkan, bunuh. Dengar, kecuali mereka yang mendukung Papua Merdeka itu dilindungi. Yang tidak mendukung Papua Merdeka, bunuh. Setelah itu baru kita lawan tentara polisi, bunuh. Lawan tentara polisi. Begitu. Jadi krisis ini kamu mau tunggu-tunggu, tidak ada yang tunggu-tunggu. Kami tidak akan dengar itu siapa bilang ini itu. Krisis itu harus lahir. Orang-orang gunung yang harapkan pesawat kembali ke kebun. Kembali ke kebun. Tinggallah di kampung sana dengan kebun. Jangan harap makan makanan dari kota, makanan-makanan factory food yang Indonesia bawa, yang makanan sudah expired, yang ada penyakit-penyakit dalam makanan-makanan itu. Karena itu tidak sehat lagi. Kembali konsumsi makanan organik dari kebun-kebun, itu sehat. Ada daging-daging di hutan, itu sehat. Kami tidak akan susah. Begitu. Sudah dengar ini orang Papua? Sudah dengar? Jadi pasukan TPP ingat. Sekarang semua pesawat sipil maupun militer yang masuk di pedalaman wilayah perang itu siap tembak. Siap tembak. Siap tembak. Ingat. Begitu. Tidak main-main. Pembangunan semua dihentikan. Papua merdeka lalu baru kita bangun kembali. Pegawai negeri yang melawan, yang memihak TNI Polri dan menindas rakyat, bunuh. Sudah dengar? Mau tunggu? Perintah siapa? Tidak ada lagi orang. Orang Papua menggosong banyak. Mimpi-mimpi merdeka tapi tidak mau bertindak. Kalau jadi pejuang itu harus gelisah, tidak tenang. Begitu. Ini ada masalah. Harus gelisah. Harus bikin apa? Move on. Begitu. Oke? Sudah dengar toh? Jangan tunggu-tunggu waktu. Masyarakat mengungsi kiri kanan, orang Papua diam. Bunuh pengkhianat ini. Jadi ingat ya, adik kakak, keluarga kakak yang memihak Indonesia, bunuh. Itu. Oke, cukup. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan jaga kita semua. Wah.